Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Madana Vanulio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal ini yang sudah saya bedah. Ini jurnalnya berjudul Prediksi Penyakit Kanker Payudara Menggunakan Artificial Neural Network. Ini identitasnya yaitu Jurnal Teknologi Informasi volume 11 yang nomor 1. Di jurnal ini terdapat permasalahan, yaitu dibutuhkan metode dengan akurasi yang tinggi untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Dan kanker ini tidak hanya menjangkit perempuan juga bisa menjangkit laki-laki. Ini untuk metode ini diharuskan memiliki akurasi standar yaitu 95,57%. Untuk metode penanganannya sendiri itu seperti di bawah ini. Kita periksa dulu ada permasalahan. Cuma jumlah atribut rekor biometrikal membuat data menjadi kompleks ya. Ini data-datanya ini, di permasalahannya ini, kemudian datanya itu dilakukan pendekatan atau dilakukan pengolahan untuk data awal dengan menggunakan algoritma neural network backpropagation. Kemudian ada dilanjutkan yaitu ada indikator ya. Indikator di sini ada diekstrak datanya ya. Dilakukan pengukuran juga berapa waktunya, sekitaran ini waktunya dibutuhkan itu 38 detik 38 detikan. Kemudian ini di rekap ini ada memaksimalkan nilai akurasi. Nah, di sini saya bedah ya. Ternyata ada penelitian ini menggunakan penelitian ini datanya itu atribut yang digunakan yaitu ketebalan kanker payudaranya, ukuran sel, bentuk sel, margina adhesi, ukuran sel epitunggal, inti sel, kromatohambar, nukleobisa, mitos, dan hasil sebagai label yang terdiri atas kanker jinak dan kanker ganas. Kemudian data tersebut itu tadi melalui pendekatan atau pemeriksaan ini, data itu diolah. Ini diolah menggunakan neural network tadi, ANN tadi, dengan metode agar lebih akurat lagi. Kemudian tahap pengolahan datanya itu dengan menggunakan data training, sehingga akan membahas metode algoritma dengan memasukkan data pasien kanker payudara, kemudian dianalisis dan dikompresis. Untuk melakukan evaluasi pada artificial neural network backpropagation ini dilakukan dengan menggunakan confusion metric atau Rockoff sebagai hasilnya nanti. Kemudian untuk hasilnya ini ada grafiknya ya. Ini hasilnya itu setelah dilakukan berbagai macam proses tadi, ini diperoleh hasil di mana ANN ini didapat mempunyai akurasi 95,57%, dan untuk metode C4 algoritma C4.5 ini yaitu sebesar 94,42%. Ini berarti akurasinya ANN ini lebih baik ketimbang algoritma yang C4.5 ini. Dari hasil ini ANN ini mempunyai akurasi 93%, dan untuk algoritma C4.5 ini ada 90,42% ini. Berarti algoritma ANN ini lebih baik ketimbang algoritma C4.5 ini ya. Nah, ini dilihat dari nilainya ini, grafiknya ini, dari ROC-nya ini terlihat ini. Untuk ANN mempunyai nilai 0,985 dengan eksekusi waktu 38 detik, dan kemudian ini ada CNN ini mempunyai nilai 0,992 dengan waktu 3 detik. Nah, ini terlihat di mana ANN ini lebih baik juga ya jika menggunakan grafik ini. Kemudian kita lihat jurnalnya ya. Ini untuk jurnal yang saya ambilnya sudah saya bedah. Ini di sini dijelaskan bahwa dibutuhkan akurasi yang tinggi, metode dengan akurasi tinggi. Ini menggunakan metode ANN, dan perbandingannya itu digunakan dengan menggunakan ini algoritma C4.5.
Ini datanya ini diambil dari UCI di universitas yang ada di mana itu. Kemudian ini ada data itu ada 699 dan ini ada banyak tumor yaitu 458 dengan 65%-nya dan cancer atau kankernya 241 ada 34,5% ya. Ini cenderung lebih banyak tumornya ya. Ini atributnya tadi ada ketebalan, ada ukurannya, ada bentuknya, ada adhesi marginanya. Ini single epi cell size-nya, ini ukuran ukuran epinya. Nuklei, brain formation, normal nucleus, and mid ini mitos dan dari jenis kankernya ini. Nah, ini ada namanya breast cancer. Kemudian di sini terlihat menggunakan 500 virtual training dan training rate dengan training rate 0,5 itu mendapat 95,57%. Nah, dengan 93 itu precisionnya dan recallnya itu 94,62%. Dan dengan nilai USC itu 0,96 dengan waktu 38 detik ya. Kemudian ini penyakit ini sel payudara ini sangat berbahaya juga. Tidak hanya menyerang wanita, di sini dijelaskan tidak ada menyerang wanita, tapi juga bisa menyerang laki-laki juga. Kemudian untuk metodenya ini di sini ada grafik tadi ya. Algoritma di sini dijelaskan ini diagram kerangka pemikiran algoritma ANN-nya sebagai alurnya ya. Ini bisa dilihat ini. Kemudian untuk metodenya itu ini tadi dibutuhkan data-datanya tadi antara ketebalan ini tadi sampai ini apakah itu kanker jinak atau kanker ganas. Ini diambil dari UCI universitas. Ini universitas di luar negeri sana. Oh, ini Universitas California Inferno dengan Machine Learning Repository. Nah, ini pengolahan data awalnya itu sudah menggunakan ANN ya. Kemudian ini untuk metode eksperimennya ini menggunakan pengolahan data training dengan 500 tadi ya. Di sini ada standarnya. Untuk standarnya ini training rate-nya itu 500 dan learning rate-nya itu 0,3. Di sini ada datanya akurasinya. Dengan ini standarnya itu segini. Nah, 20 dengan waktu 24 detik. Cukup cepat juga ya untuk mendeteksinya. Kemudian di sini evaluasinya dengan menghitung hasilnya itu menggunakan kurva ROC atau Received Operating Characteristic ya di sini. Nah, ini ada akurasinya, excellent classification ya. Failure ini salah. Ya, semakin tinggi itu klasifikasinya itu semakin baik ya, gitu. Dimulai dari 0,5. Kemudian ini terdapat hasil eksperimennya tadi dengan learning rate standarnya dulu yaitu 500 dan 0,3 ya, itu metodenya. Kemudian ini ada arsitektur ANN-nya ya. Melakukan input ini prosesnya, ini kemudian hasilnya ini ada dua gitu. Biasanya jinak atau tidak. Kemudian ini kesimpulannya atau hasilnya tadi, hasil dari penangan atau penghitungan ANN-nya tadi, algoritma ANN-nya tadi, ini hasilnya itu di sini terlihat ANN lebih baik ya ketimbang C4.5 ini. Ini terlihat ini artikel lebih baik ini. Bahkan sudah dihitung menggunakan AUC ya. Agar akurasinya itu terlihat baik itu menggunakan AUC ya. Ini grafik under area curve ya. AUC itu
area under curve dari ANN-nya. Kemudian dari ini ada pembahasan ini dengan learning rate yang berbeda ya. Di sini terlihat ada waktu yang standarnya itu segini. Nah, ini diperoleh dari data yang tengah ini. Nah, akurasinya itu terbaik ini. Ini tadi untuk klasifikasinya. Untuk kesimpulannya ini jelas ANN ini lebih baik dari C4.5 untuk mendeteksi kanker payudara ini. Itu ini selisihnya antara untuk selisihnya ini ada 2,57 untuk akurasi. Kemudian ini untuk klasifikasinya, selisihnya itu lebih baik ANN. Ini penelitian ini diharapkan ini digunakan rumah sakit guna meningkatkan akurasi dalam prediksi kanker payudara agar lebih mudah penanganannya, agar tidak salah juga. Dengan akurasi sekitar 95% ke atas ini menurut saya sudah cukup ya untuk mendeteksi kanker ini. Di sini ada pembuktian di mana ANN ini lebih baik ketimbang algoritma C4.5 ini. Ya, itu sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.